Shalom semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali dalam seri kita Memahami Tujuan Tuhan dalam Setiap Krisis. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, puji Tuhan buat kesempatan yang bisa kita jalani bersama-sama dalam seri ini untuk menemukan apa itu tujuan Tuhan dalam setiap krisis. Intinya, setiap krisis meskipun berbahaya adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menggenapi tujuannya yang sempurna dalam hidup kita. Yang pertama, setiap krisis adalah untuk kemuliaan Tuhan. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya melalui pekerjaannya dalam hidup kita. Yang kedua, setiap krisis adalah untuk kebaikan kita. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan melalui kita. Yang ketiga, setiap krisis adalah untuk pertumbuhan kita. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam kita. Dalam bagian yang keempat dan yang terakhir dari seri ini, kita akan belajar bahwa yang keempat, setiap krisis adalah untuk penyebaran Injil. Tahukah saudara, Tuhan sering memakai krisis untuk menyebarkan Injil. Sebagai contoh, pikirkan bagaimana Tuhan menggerakkan gereja mula-mula untuk menyebarkan Injil. Sebelum Yesus naik ke surga, Dia memerintahkan kepada murid-muridnya, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi." Apa yang diperlukan untuk menggerakkan gereja mula-mula untuk menyebarkan Injil dari Yerusalem ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi? Krisis dalam bentuk penganiayaan. Kisah Para Rasul 8 ayat 1b dan 4 berkata, "Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil." Mari kita mempertimbangkan contoh lain, Rasul Paulus di penjara. Paulus dipenjarakan karena dia memberitakan Injil. Tetapi dia tidak menganggap keadaannya sebagai kemunduran bagi kemajuan Injil. Dengarkan apa yang dikatakan Paulus waktu dia di penjara. "Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus." Begitulah cara Tuhan memakai krisis untuk menyebarkan Injil. Cara Tuhan bekerja bukanlah seperti cara-cara kita. Cara-cara Tuhan seringkali mencakup sesuatu yang tampak seperti kemunduran, tetapi ternyata menghasilkan kemajuan besar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, setiap kali kita menghadapi krisis dalam hidup kita, ingatlah pelajaran ini. Setiap krisis yang kita hadapi adalah kesempatan bagi Tuhan
untuk menyebarkan Injil kepada yang belum diselamatkan melalui yang sudah diselamatkan. Bagi yang belum diselamatkan, setiap krisis adalah cara Tuhan memimpin mereka untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka dan menerima keselamatan di dalam Dia. Bagi yang sudah diselamatkan, setiap krisis adalah cara Tuhan memakai mereka untuk menyebarkan Injil kepada yang belum diselamatkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah saudara sudah diselamatkan? Jika saudara meninggal dunia hari ini, apakah saudara 100% yakin bahwa semua dosa-dosa saudara sudah diampuni dan bahwa saudara akan pergi ke surga? Jika saudara tidak bisa menjawab ya untuk pertanyaan ini, izinkan saya untuk mengambil kesempatan ini untuk menjelaskan dengan sederhana apa itu Injil dan bagaimana saudara bisa diselamatkan dari dosa-dosa dan masuk ke dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Injil itu adalah kabar baik tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa, supaya mendamaikan orang berdosa dengan Allah yang kudus. Ada 3 kebenaran yang harus kita ketahui dan 1 keputusan yang harus kita buat. Kebenaran 1, persoalan dosa. Allah menciptakan kita untuk memiliki hubungan pribadi dengannya. Namun, dosa telah memisahkan kita dari Allah dan menghalangi kita untuk memiliki hubungan dengannya. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena persoalan dosa, tidak ada yang bisa kita lakukan dengan usaha diri sendiri supaya mendamaikan kita dengan Allah yang kudus. Kebenaran 2, hukuman dosa. Pada suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan menghakimi kita secara pribadi. Upah dosa ialah maut di neraka. Karena kita adalah orang berdosa, kita layak untuk dihukum di neraka. Kebenaran 3, pembayaran dosa. Dosa telah memisahkan kita dari Allah, tetapi kita diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib dan kebangkitannya pada hari yang ketiga, Dia telah membayar lunas semua dosa-dosa kita, telah mengalahkan dosa, maut, dan neraka bagi kita, dan telah membuka jalan kepada Allah bagi kita. 1 keputusan. Keputusan iman. Kita diselamatkan dari dosa-dosa hanya oleh iman dalam Yesus saja, bukan oleh usaha diri sendiri melalui perbuatan baik, kegiatan keagamaan, dan lain-lain. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jika kita membuat keputusan iman untuk bergantung pada Yesus saja untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa,
kita akan diselamatkan. Sudahkah saudara membuat keputusan iman ini untuk bergantung pada Yesus saja untuk menyelamatkan saudara dari dosa-dosa? Jika belum, izinkan saya untuk memimpin saudara dalam doa. Datanglah kepada Yesus dalam hati saudara dengan iman dan katakanlah kepadanya, "Oh Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa akulah orang berdosa. Aku mengakui bahwa aku layak untuk dihukum di neraka. Aku mengakui bahwa aku tidak mampu menyelamatkan diriku sendiri. Terima kasih telah mati bagiku. Aku percaya kepadamu dan aku bergantung padamu sebagai satu-satunya jalan untuk menyelamatkan aku dari dosa-dosa. Pada saat ini, aku ingin menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan selamatkan aku sekarang. Aku menyerahkan seluruh hidupku ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Jika saudara baru saja berdoa dari hati saudara dengan iman, firman Tuhan berjanji, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bagi yang sudah diselamatkan, seperti yang dikatakan Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kiranya Tuhan memakai saudara untuk menerangi bangsa Indonesia dan seluruh dunia dengan Injil bagi kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita sudah sampai di akhir seri kita memahami tujuan Tuhan dalam setiap krisis. Dari hati saya berharap bahwa Tuhan sudah berbicara kepada hati saudara melalui seri ini. Dalam krisis global COVID-19 ini, atau krisis apapun yang saudara hadapi dalam hidup saudara, kiranya saudara tetap memandang kepada Tuhan dan memahami bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan Dia punya rencana yang indah bagi hidup saudara, dan bahwa setiap krisis diizinkan oleh Tuhan untuk kemuliaan-Nya, kebaikan saudara, pertumbuhan saudara, dan penyebaran Injil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih telah mengajar kami bahwa setiap krisis yang kami hadapi adalah kesempatan bagi Engkau untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui pekerjaan-Mu dalam hidup kami, mendatangkan kebaikan-Mu bagi kami dan melalui kami menghasilkan pertumbuhan rohani di dalam kami dan menyebarkan Injil kepada yang belum diselamatkan melalui yang sudah diselamatkan. Genapilah tujuan-Mu yang sempurna di dalam dan melalui hidup kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.